yang bisa dilakukan dengan media ataupun fasilitas yang kita miliki ya, dan mana yang tidak dapat. Ini semuanya sudah ada kepala sekolah yang baru ya. Kami berharap bahwa kepala sekolah dapat mengidentifikasi ya Pak Ismail. Saya yakin Pak Ismail memiliki pengalaman yang luas. Beliau sebagai kepala sekolah sebelum datang ke Kairo, kami mohon untuk bisa kemudian didiskusikan dan mencari alternatif untuk bisa dilakukan di sini ya. Ya Pak. Nah, karena suasananya memang COVID dan sangat tergantung dengan keadaan ya, dan ini memerlukan kreativitas ya. Ya Pak. Memerlukan ide-ide yang bisa diterapkan dalam suasana sempit ya. Ini adalah tantangan ya kan, bagi anak-anak sekolah, bagi guru-guru, juga bagi pada kepala sekolah. Saya seumpamanya ya, saya karena saya bertanggung jawab tentang namanya BIPA ya, tahu namanya BIPA? Kelas-kelas BIPA bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nama itu di Puskis. Masih berjalan Pak? Sampai hari ini masih berjalan kelasnya. Kita memiliki lebih dari 350 siswa dan masih terus proses belajar meskipun dengan jarak jauh ya. Mereka sebelum ini kan kelasnya di Puskin di atas gedung sekolah itu ya, tapi setelah jam 4 sampai malam kita ubah sistem jarak jauh seperti halnya yang dilakukan oleh SIP. Tapi ada kemarin saya menggunakan memanfaatkan satu kegiatan lomba pidato bahasa Indonesia ya kan? Iya Pak. Lomba pidato bahasa Indonesia untuk para siswa melalui mobile phone, melalui video, melalui video HP. Saya yakin masing-masing punya HP, jadi bisa memvideokan dirinya ya. Mereka banyak yang ikut dan sangat kreatif, dan mereka bisa membuat desain video yang baik, bisa menyampaikan pidato dengan sangat kreatif. Artinya membina dan kita bisa membuat kegiatan yang bisa membina kreativitas dan skill keterampilan mereka. Kali ini juga saya buat untuk anak-anak yang di sekolah di mahasiswa yang sekolah Al-Azhar ya kan, mahasiswa Indonesia pra universitas dan yang level universitas. Peminatnya sampai 69 anak, membuat video menyerahkan semuanya. Ada yang lucu-lucu, ada yang sangat kreatif, di atas genteng, di atas gedung, ada di kamar mandi, di atas tempat tidur pidato, ada yang mencoba pidato dari belakang, ada juga yang mencoba pidato di bawah meja. Sangat kreatif dengan desain-desain yang mereka miliki. Saya pikir kegiatan-kegiatan seperti ini masih bisa dilakukan di tengah Ramadan dalam musim COVID ini untuk anak-anak kita, fisik atau kegiatan yang lainnya ya. Memang keadaan memaksa untuk membuat satu strategi khusus atau program-program khusus. Maka itu biasanya dalam kaidah fikih ya, itu disebutkan keadaan itu menentukan kebijakan hukum ya. Keadaan bisa menentukan hukum tertentu. Ketika kita sholat jamaah sangat dianjurkan di masjid dalam agama, dan bahkan kita muakkad untuk sholat Jumat seumpamanya bersama di masjid ya, itu kemudian berubah hukumnya ya menjadi tidak baik dalam situasi seperti ini. Namanya keadaan ya mempengaruhi status hukum agama ya. Demikian juga dalam kreativitas kita, kegiatan akademik ya, tentunya kita harapkan untuk
siswa muda tapi juga kreatif ya. Ini adalah tantangan ya, untuk kita bisa mencipta sesuatu ya. Biasanya justru di dalam keadaan kesempitan ini kita mampu berkreatif jika sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Saya pikir kawan-kawan dan adik-adik, anak-anak semuanya yang ada di Sekolah Indonesia Kairo juga bisa, dan saya yakin betul mereka boleh, bahasa Malaysia ya, mereka mampu dan mereka bisa untuk membuat sesuatu ya di saat kondisi yang menyulitkan untuk memperoleh sesuatu yang memberi manfaat. Insya Allah, Pak. Juga tadi kita sempat membahas tentang Maidatur Rahman ya, Pak. Mungkin di situasi seperti ini tidak memungkinkan untuk mengadakan Maidatur Rahman atau misalnya membagi-bagikan untuk berbuka puasa bareng atau berbagi makanan untuk kaum duafa Mesir. Nah, bagaimana pendapat Bapak jika Maidatur Rahman itu masih dilaksanakan, tapi dengan cara menunjukkan catering masisir, lalu catering tersebut diberi kepada masyarakat Indonesia secara door to door? Bagaimana pendapat Bapak? Oh, bagus sekali itu. Itu adalah termasuk kreativitas ya. Bisa tetap memberikan bantuan dalam bentuk makanan jadi ya, seperti Maidatur Rahman. Konsep Maidatur Rahman adalah memberi sesuatu makanan jadi ya, untuk siap kemudian dimakan ya. Bagi mereka diberikan dan dimakan oleh mereka yang memperolehnya. Itu ide yang bagus itu. Nah, saya melihat memang kegiatan masjid sedang dan akan tetap dilakukan dengan cara lain. Dan biasanya kita punya namanya panitia Ramadan ya, yang dibentuk oleh KBRI bekerja sama dengan Masjid Indonesia Kairo ya. Nah, panitia ini memang yang sebelum ini yang mengumpulkan sedekah-sedekah atau bantuan-bantuan untuk kita bersama makan setelah tarawih atau Maidatur Rahman atau untuk untuk buka bersama. Saya mendengar ini sedang dibicarakan bahwa bantuan-bantuan itu akan tetap untuk bisa disalurkan ya, dan kemudian untuk dimanfaatkan membantu dalam logistik karena WNI kita yang ada di sini terutama yang memerlukan ya, sangat memerlukan logistik pada hari-hari ya. Hanya saja nanti tidak tahu atau mungkin akan dibikinkan dipisah antara kegiatan masjid itu atau yang pemberian bantuan logistik yang ada dan yang sudah berjalan di KBRI. KBRI sudah menyalurkan 2 tahap bantuan logistik kepada WNI, terutama adalah mahasiswa-mahasiswa kita yang sangat dalam derajat sangat memerlukan dan yang memerlukan, dan jumlahnya sudah di atas 1.115 ya, sudah didistribusikan. Dan akan ada pendistribusian tahap berikutnya sampai 3.000 paket lagi insya Allah ya, atau sebisa mungkin mengcover
jumlah WNI khususnya mahasiswa saja di sini tahu jumlahnya sekitar 8.000 sekarang mahasiswa di sini ya. Dari 8.000 ya kan, tentu kita terus mencari data dan siapa mereka yang berhak, dan mereka akan memperoleh insya Allah bantuan tersebut tahap demi tahap. Nah, nanti wallahu a'lam kita lihat panitia mengumpulkan dana yang Ramadan ini kepada dana yang ada di KBRI itu, atau nanti dipisah KBRI tetap berjalan dan Ramadan uangnya bisa untuk tujuan tertentu atau target sasaran lain yang mungkin akan kita usulkan. Atau kalau memang tadi menjadi bagian yang tadi bisa memesan kepada pengelola matam yang ada di Mesir ya, mahasiswa Indonesia di Mesir, dan itu menjadi bagian dari dana yang bantuannya ada yang terkumpul dari kegiatan masjid ya. Jadi kegiatan masjid ini dananya pun ya dari kita juga ya, karena kita ini merangkap sebagai orang tua murid, sebagai sebagai staf KBRI gitu kan, dan sebagai anggota musola kan gitu ya kan, atau masjid. Jadi tentu saja kita berprinsip insya Allah membantu yang lemah dalam yang sangat mulia, terutama di saat ya, tentang mekanisme dan jenis-jenis atau bentuk-bentuk kegiatan yang masih kita diskusikan, dan masih bisa menerima usulan-usulan ya, dan termasuk ide tadi adalah satu ide yang mungkin nanti akan juga saya usulkan ya, terutama adalah dana yang kita peroleh dari pengumpulan sedekah atas nama ya Ramadan ya, dan bagian dari kegiatan masjid. Ya. Saya punya pertanyaan Pak, apabila kedepannya nanti Maidatur Rahman ini akan dijalankan, apa harus ada kayak pembatasan volunteer yang membagi-bagi makanan? Tentu kan itu juga kalau banyak orang dan yang tidak stay at home, itu juga bisa kemungkinan tersebarnya virusnya kan Pak? Itu bagaimana Pak jadinya? Betul, kita selalu anjurkan kapan dan dimanapun anak-anak kita, mahasiswa ya, sampai hari ini harus tetap melaksanakan dan mentaati protokol kesehatan ya, dan aturan-aturan dan prosedur-prosedur untuk keamanan diri dan lingkungan dari COVID ini ya. COVID ini tentu harus ada persiapan menggunakan masker, persiapan menggunakan sarung tangan, menyediakan siap terutama bagi petugas ya, atau bagi mereka yang ikut membantu dalam proses penyaluran atau distribusi Maidatur Rahman ya. Kalau kemudian bisa dilakukan, tentu mereka harus dibekali dengan alat-alat yang dapat mengamankan mereka. Perlu dibekali sabun atau sanitizer, atau
kemudian sarung tangan dan apa tadi masker, dan tetap menjaga jarak dalam proses menyampaikan barang kepada yang lain. Ya, Pak. Ini yang kami lakukan kemarin di dalam pemberian hadiah, pembagian hadiah ya. Pembagian hadiah lomba, Pak. Pembagian hadiah juara lomba video pidato ya. Itu kan pemenangnya itu ada 4 kategori. Setiap kategori pemenangnya 1 sampai 10. Jadi supaya banyak merasakan yang banyak yang menang dan bergembira ya. Ya, Pak. Niatnya adalah menggembirakan mereka. Gimana? Mohon maaf, Pak, tadi internet sempat mati, Pak, dari wifi-nya. Ya, kegiatan OSIS mungkin untuk yang memerlukan video seperti ini ke kantor, ke ini saja, ke Skolastik, minta bantuan Pak Wildan atau siapa untuk menyiapkan. Insya Allah deh, Pak. Nanti saya beritahu kepada Pak Om juga dan panitia. Ya udah, Pak. Mohon maaf tadi jadi kepotong, Pak. Ya, gimana tadi pertanyaan berikutnya? Tadi saya sempat bertanya, kan Bapak bilang Bapak sempat dari KBRI sempat memberi hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang membuat video kan, Pak? Itu apakah dilaksanakan mereka berkumpul di tempat dan diberikan secara face to face, atau panitia satu memberi hadiah itu kepada pemenangnya ke rumahnya masing-masing? Tentu kan itu juga tidak. Jadi tadi sempat putus ya. Iya, Pak. Ini oke, jadi waktu pemenang lomba pidato itu kan ada 4 guru ya. Iya. Karena kan masing-masing kategori 10 ya kan. Maka kita bagi menjadi 2 hari. Kategori pertama pagi sampai jam 12. Kategori kedua jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Ya. Kemudian demikian juga hari keduanya. Kemudian mereka tidak berkumpul, hanya beberapa, paling 2 orang berkumpulnya atau 3 orang. Dan ketika mereka menerima dan masuk di ruangan, itu pun tidak ruangan, kita justru buat di ruang terbuka. Itu kemarin kan di sebelah di lantai terbuka sebelah masjid Sik ya kan, kita gunakan, dan mereka kita kasih masker, kemudian kita kasih sarung tangan. Nah, satu kita serahkan, langsung kita suruh pulang. Terus setelah itu datang lagi pemenang kedua, pemenang ketiga, menunggu sebentar, kemudian kita bagi sarung tangan dan masker, dan mereka menerima hadiah dari kami ya. Jadi sempat difoto, jadi tetap ada fotonya ya. Mereka pun kan mereka ingin ya foto dengan kita ya kan gembira menerima hadiah, itu yang menjadi pikiran kita. Jadi mereka memang minta untuk bisa ketemu dengan kita dan bisa berfoto ya kan. Iya. Dalam menerima hadiah ya kita pasti, tapi tetap mereka bisa menjaga diri dan kita amankan. Ini tidak terjadi pengumpulan massa. Mereka datang hanya berdua atau sendirian, kita langsung kasih hadiah dan kita kasih masker dan sarung tangan untuk proses menerima hadiah. Demikian, Nisa. Ya, Pak. Terakhir, Pak, apa saran dan pesan Bapak untuk kami, khususnya keluarga besar Sekolah Indonesia Kairo dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia yang di Mesir ini dalam menjalankan ibadah Ramadan di tengah pandemi ini, Pak?
Iya, ya, insya Allah, amin, amin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah, Amin. berkah, dan kita semuanya dapat menjalankan semaksimal mungkin amalan-amalan dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kalau justru manfaatnya adalah kita tidak menghabiskan waktu untuk di luar, kita bisa membaca Al-Quran lebih sering, kita sholat berjamaah di rumah juga dapat kita lakukan dengan lebih baik. Sholat tarawih pun ya dapat kita lakukan bersama-sama di keluarga. Kita berusaha untuk sebaik mungkin, dan Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang. Allah mengetahui semua yang kita lakukan, dan insya Allah Allah akan memberikan pahala yang setimpal dan mungkin, dan semoga saja justru berlipat ganda daripada bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu dengan kesulitan seperti ini. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawaban dan saran Bapak. Mohon maaf mengenai tadi Pak, koneksi internetnya sempat putus. Tidak apa-apa, insya Allah baik semuanya. Terima kasih. Salam untuk kawan-kawan OSIS. Ya Pak. Terus lakukan sebisa mungkin aktivitas Ramadan ya. Insya Allah, Meskipun kita di dalam serba terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, 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 هتلاقي الطريق